Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari tim pengembangan Vloka. Dengan saya Lisani Fatul sebagai Product Manager dan rekan-rekan saya yaitu ada Agil Pradipta dan juga Kevin sebagai Business Analyst dan ada Ivana sebagai UI UX, Hafiz sebagai Mobile Developer, Roy sebagai Backend dan juga Naren sebagai QA. Nah, di sini kami ingin mendemokan aplikasi kami yang dirancang khusus untuk mendukung produktivitas dan kolaborasi mahasiswa dalam belajar, yang bernama Vloka. Vloka adalah aplikasi komunitas belajar digital yang membantu mahasiswa menjaga konsistensi belajar, menemukan teman belajar, dan membangun hubungan dalam komunitas akademik yang suportif dan juga produktif. Fitur-fitur utama yang ada dari Vloka sendiri itu meliputi community, chat, progres belajar, search, matchmaking, booking workspace, dan juga course, serta ada profile juga. Nah, untuk progres pengembangan aplikasi Vloka hingga saat ini, kami telah menyelesaikan sekitar 82,5% untuk bagian database, 83,75% untuk UI UX design ataupun untuk UI integration-nya, dan 12,5% untuk API, dan 6,25% untuk implementasi arsitektur MVVM. Meskipun aplikasi ini masih dalam tahap pengembangan, fokus utama kami adalah membangun struktur dari fondasi yang kuat agar Vloka dapat berjalan secara optimal saat di launch nanti. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan untuk setup database dari Vloka tersendiri, yaitu yang akan dijelaskan oleh Roy selaku backend. Nah, berikut untuk setup database aplikasi Vloka, yang dimana di dalamnya terdapat 14 tabel. Yang pertama community, comment, community member, event, interest, order, quiz, page, trick, treat, to-dos, user, user interest, dan user quiz. Nah, pada aplikasi kami sedang mengimplementasikan untuk login di user. Pada tabel user berisikan UID, nama, username, email, password, create, add, update, add. Nah, untuk alur database login dan registernya, ketika pengguna melakukan registrasi, data seperti nama, username, email, dan password akan disimpan ke dalam data tabel user. Lalu dengan sistem yang secara otomatis menghasilkan UID unik sebagai primary key-nya. Sebelum disimpan, password akan di-hash terlebih dahulu untuk menjaga keamanan. Lalu saat melakukan login, sistem akan mencocokkan input password dengan hash yang tersimpan di database untuk melakukan autentikasi. Lalu untuk API pada login dan register kami, ini tersusun secara modular yang terdiri dari folder outroutes, kemudian controller, dan model. Pada file outroute ini terdapat endpoint API out register dan API out login yang terhubung ke controller untuk menangani logika pendaftaran dan login. Lalu kemudian pada file app.js ini, route utama diarahkan ke API out dan juga disiapkan endpoint tambahan seperti API help untuk keperluan pengecekan server, serta handler 404 jika endpoint yang diakses tidak ditemukan. Kemudian pengujian kami menggunakan Postman. Sini saya mencoba untuk register. Register, lalu saya cek pada database-nya. Data sudah masuk, kemudian saya coba send lagi. Error karena email sudah terdaftar sebelumnya. Kemudian saya cek pada loginnya. Tes. Di sini berhasil merespon dengan status 200 dan mengembalikan token JWT serta data user yang sesuai dari database. Ini menunjukkan bahwa alur autentikasi berjalan dengan baik dan database berhasil terhubung dengan API.
Baik, selanjutnya kami ingin mempresentasikan demo aplikasi kami yang akan diawali dengan entry page, yaitu di tahap login register yang akan dijelaskan oleh Riley. Kemudian ini untuk tampilan UI login dan register. Progres UI aplikasi kami sudah bekerja dengan baik, sudah dan telah sesuai dengan UV. Dan untuk progres integrasinya 50% masih hanya setup view model, tapi belum terintegrasi sepenuhnya. Selanjutnya itu setelah pengguna berhasil menyelesaikan proses registrasi dan login, itu mereka akan diarahkan ke halaman homepage sebagai pusat utama aktivitas. Nah, homepage ini memiliki 4 komponen utama. Yang pertama ada ads di bagian atas yang merupakan sebuah iklan visual yang berisi informasi mengenai acara-acara yang diselenggarakan oleh mitra kerjasama. Kemudian yang kedua ada communities, di mana communities ini merupakan fitur di mana pengguna itu dapat melihat dan mengikuti berbagai komunitas yang sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian yang ketiga ada fitur space dan event, yang dimana ini merupakan fitur layanan booking di mana pengguna bisa memanfaatkan fitur ini untuk melakukan pemesanan ruang kerjasama ataupun coworking space maupun mengikuti acara atau event yang tersedia sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, untuk proses pengembangannya itu, untuk progres UI-nya, fitur homepage ini sudah mencapai 100%, di mana seluruh komponen antarmuka telah bekerja sesuai dengan desain hi-fi dan juga navigasi antar halamannya itu sudah terintegrasi dengan baik. Lalu yang kedua, untuk bagian database-nya itu progresnya telah mencapai 80%, di mana beberapa tabel penting yang terlibat itu adalah user untuk menyimpan data penggunanya, kemudian user interest untuk menyimpan preferensi pengguna terhadap communities ini, lalu yang ketiga itu adalah community sendiri yang sebagai sumber data komunitas yang akan ditampilkan sebagai rekomendasi. Lalu untuk bagian API dan juga integrasi sistem mobile menggunakan MVVM-nya itu masih tahap awal, yaitu masih 0%. Oke, selanjutnya saya ingin menjelaskan salah satu fitur utama dari Vloka, yaitu Communities. Fitur ini dirancang untuk mendukung pembelajaran berbasis komunitas, meningkatkan akuntabilitas, dan menjaga motivasi belajar pengguna sesuai dengan preferensinya mereka masing-masing. Di Vloka ini, user premium bisa membuat komunitas sendiri, sedangkan user gratis hanya bisa bergabung ke maksimal 2 komunitas. Ini menjadi salah satu insentif untuk upgrade ke akun premium, karena pengguna bisa mengelola, mengatur topik, dan membangun komunitas belajar sesuai minat mereka. Di fitur ini, user bisa memilih komunitas yang ingin dia pilih sesuai preferensinya. Di sini juga ada fitur untuk mencari nama komunitasnya dan membuat komunitas baru sesuai jika user itu adalah user premium. Untuk status progresnya di komunitas ini, untuk progres database, dia masih di 80%. Lalu di progres UI dia sudah masih 40%, masih ada page tambahan di dalam komunitas yang belum dibuat. Lalu untuk progres API dan progres integrasi sistem mobile dengan API atau MVVM itu masih di tahap awal, yaitu 0%. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai fitur untuk booking workspace atau event yang dimana fitur ini dirancang untuk memungkinkan pengguna memesan ruang kerja atau mengikuti acara khusus melalui sistem yang telah dilengkapi dengan mekanisme pemeriksaan kapasitas. Eh, Proses itu dimulai saat pengguna memilih jenis item yang ingin dipesan, sistem kemudian melakukan pengecekan kapasitas pada table space atau event. Dilanjut, jika kapasitas sudah penuh, pengguna akan menerima notifikasi bahwa pemesanan tidak dapat dilakukan. Nah, saat ini halaman booking sudah tersedia, namun belum sepenuhnya sesuai dengan desain hi-fi. Beberapa elemen visual seperti layout, komponen, UI, dan warna masih perlu disesuaikan agar konsisten dengan standar desain. Selain itu, navigasi ke modal pop-up saat ini melakukan booking belum berjalan baik. Contohnya tombol booking yang belum buka modal dengan benar.
Untuk langkah berikutnya itu kita meliputi integrasi fungsi booking item dengan antarmuka front end melalui API agar proses booking dapat berjalan dinamis, yang dimana karena untuk integrasi API-nya sendiri kita masih nol dan database-nya berjalan 80%. Nah, eh, yang terakhir, UI juga perlu disempurnakan sesuai desain final, termasuk perbaikan gaya tombol, jarak elemen, dan tampilan modal pop-up. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke fitur chat, di mana ini tuh dirancang untuk komunikasi antar pengguna yang secara langsung dalam aplikasi. Nah, fitur ini dibagi menjadi 3 tampilan utama, yaitu ada daftar chat, halaman chat personal, dan juga grup. Nah, di halaman daftar chat ini, pengguna bisa melihat semua percakapan aktif lengkap dengan nama, pesan terakhir, dan waktu terakhir mereka berinteraksi. Nah, ada juga pada halaman chat personal, di mana tampilan itu disusun dengan gaya percakapan kanan kiri seperti aplikasi chat pada umumnya, dan juga di grup chat itu memungkinkan untuk komunikasi banyak anggota sekaligus. Nah, progres pengembangan untuk fitur chat ini sudah mencapai 90% pada sisi UI, di mana semua tampilan sudah sesuai dengan desain Hi-Fi, namun dari sisi fungsionalitas itu masih menggunakan dummy message. Nah, ini dilakukan untuk menunjukkan alur komunikasinya aja secara visual. Meskipun back-end chat-nya itu belum diimplementasikan, navigasi antar halaman juga di sini belum terintegrasi untuk beralih ke halaman fitur halaman chat personal dan juga halaman chat untuk grupnya. Nah, untuk kedepannya kami berencana untuk mengembangkan fitur chat dengan menggunakan Firebase Real-Time Database atau Firestore. Nah, untuk saat ini belum ada koneksi antara front end dan back end-nya untuk fitur ini, sehingga semua konten itu masih bersifat statis. Namun struktur UI dan alur penggunanya itu sudah disiapkan dengan jelas untuk bisa memudahkan integrasi selanjutnya. Oke, selanjutnya ada pada fitur people, yang mana fitur people ini berfungsi untuk user agar dapat melakukan matchmaking dengan user lain yang dirancang untuk mencocokkan pengguna dengan pengguna lain yang memiliki minat yang sama. Untuk teknisnya sendiri, di sini user dapat meng-swipe ke kanan apabila dirasa cocok dengan user ini, dan bisa men-swipe ke kiri apabila dirasa kurang cocok dengan user ini. Untuk status progresnya, untuk fitur matchmaking sendiri, untuk database-nya, fitur matchmaking ini mencari pengguna lain dengan minat yang sama berdasarkan databel user interest untuk menjaga akurasi sistem, mengecualikan pengguna yang sudah pernah dicocokkan sebelumnya. Data hasil pencocokkan disajikan berdasarkan kemiripan minat. Lalu selanjutnya untuk progres dari UI-nya udah sudah 100%, yaitu UI dan function telah terintegrasi secara sempurna. Selanjutnya untuk progres API dan MVVM-nya masih 0%, yaitu masih dalam tahap pengembangan. Selanjutnya. Selanjutnya eh, ada page progress belajar. Jadi pada page ini itu setiap pengguna dapat mengakses dan membuat task mereka. Dan pada page ini juga ada fitur untuk quiz atau streak. Jadi setiap mereka ingin pada page progress belajar, di sini pengguna dapat membuat sebuah task atau untuk mengetahui apakah mereka memiliki task pada hari tersebut atau hari kemudiannya. Dan juga ada fitur streak atau quiz, di mana mereka dapat memilih untuk melakukan quiz saat ini atau nanti. Dan pada page ini itu secara UI-nya telah terintegrasikan secara 100% dengan Hi-Fi yang sesuai dengan yang telah diinginkan, dan juga navigasi pada page ini berjalan dengan lancar. Kemudian nah, untuk database-nya sendiri itu telah 80%, di mana setiap proses belajar pengguna dikelola melalui beberapa tabel tugas
yang ditandai sebagai selesai akan memperbarui kolom is done dan tabel to do's di tabel to do's. Dan streak belajar harian pengguna akan diperbarui di tabel streak jika pengguna mengikuti quiz dan akan dicatat dalam tabel user quizzes. Selanjutnya adalah page user profile. Pada user profile ini terdapat beberapa menu, namun masih hanya terdapat 2 menu yang telah dibuat, yaitu edit profile dan juga order. Jadi pada profile ini bisa dikatakan baru 60% yang telah dibuat, dan untuk navigasinya juga hanya ada pada edit profile dan juga order. Dan untuk database-nya sendiri itu, halaman profile ini mengambil data utama pengguna dari tabel user termasuk nama, email, dan foto riwayat dan foto. Kemudian riwayat pemesanan pengguna diambil dari tabel order, sedangkan minat yang ditampilkan berasal dari relasi antara tabel user interest dan interest yang mencerminkan preferensi personal pengguna. Nah, itu adalah demo aplikasi dari Ploka, dan untuk rencana pengembangan dalam 1 minggu ke depan, kami menargetkan untuk menyelesaikan menu homepage dan juga fitur community terlebih dahulu, karena 2 bagian ini menjadi fondasi utama dalam navigasi dan interaksi pengguna di aplikasi. Setelah itu, kami akan lanjut menyelesaikan fitur progres belajar, diikuti oleh pengembangan fitur lainnya seperti matchmaking, chat, dan juga search. Nah, kami menargetkan seluruh pengembangan fitur utama ini dapat diselesaikan sebelum memasuki minggu ketiga bulan Mei, sehingga aplikasi sudah siap untuk finalisasi, integrasi, dan pengujian secara menyeluruh. Sekian untuk presentasi demonstrasi aplikasi Ploka. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.